Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Elisa Purba dan rekan saya Rini Reski dalam program TVR 09. Dan tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi hangat dan menarik yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen. Dan inilah TVR 09 selengkapnya. Baik, berita pertama soal pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang harus seiring dengan keahlian tertentu atau spesifik yang didapat masyarakat dari pendidikan vokasi. Untuk itu DPR RI mendorong agar pendidikan vokasi digencarkan tidak hanya di tingkat perguruan tinggi namun juga di tingkat sekolah menengah. Komisi 10 DPR RI meminta Kemdikbudristek untuk turut melibatkan sekolah menengah kejuruan. Karena pendidikan vokasi juga ada di tingkat sekolah, bukan hanya di tingkat perguruan tinggi saja. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Abdul Fikri Fakih, meminta Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi untuk memperdayakan sekolah menengah kejuruan atau SMK dalam pendidikan vokasi. Abdul Fikri menilai selama ini yang terjadi seolah-olah pendidikan vokasi identik dengan perguruan tinggi. Menurut Abdul Fikri, sekolah menengah kejuruan menghadapi sejumlah kendala dan hambatan terkait akses terhadap dunia usaha dan dunia industri. Dirjen vokasi atau diksi sekarang itu kan sudah bagus sesungguhnya, perguruan tinggi yang ada prodi vokasinya dan di bawahnya yaitu SMK. Tetapi dalam diskusi atau mungkin juga kebijakan-kebijakan di bawah, kalau sudah berbicara tentang vokasi, maka hanya perguruan tinggi saja. Mestinya SMK itu dilibatkan. Abdul Fikri menambahkan, kebijakan-kebijakan terkait pendidikan vokasi seringkali tidak mengakomodir sekolah menengah kejuruan. Yang susah adalah bahwa di daerah itu tidak seluruhnya lancar berkomunikasi dan berhubungan koordinasi dengan dunia usaha dan dunia industri. Ini yang perlu negara hadir atau pemerintah hadir, yaitu memfasilitasi antara pendidikan itu, terutama SMK, dengan dunia usaha dan dunia industri. Dari Surabaya, Jawa Timur, Oki Zulindra, TVR Parlemen melaporkan. Berita selanjutnya dari DPR RI yang mendorong ada peningkatan dalam pendapatan negara bukan pajak atau PNBP dari sektor perhubungan laut. Komisi 5 DPR RI meminta agar Kementerian Perhubungan membangun industri pelabuhan dengan baik agar transportasi ekonomi berkembang maksimal. Komisi 5 DPR RI melakukan pertemuan dengan Dirjen Perhubungan Laut, PT Pelni, PT Pelindo terkait pengawasan dalam peningkatan pendapatan negara bukan pajak di sektor laut. Ditemui usai rapat dengan Dirjen Perhubungan Laut, PT Pelni, di Senayan, Jakarta, Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengatakan, pendapatan negara bukan pajak di sektor laut merupakan salah satu pendapatan terbesar yang dihasilkan dari PT Pelni dan PT Pelindo di bawah Dirjen Perhubungan Laut. Untuk meningkatkan kontribusi pada pendapatan negara, Lasarus berharap pemerintah bisa merumuskan regulasi untuk mengatasi permasalahan terkait infrastruktur pelabuhan serta pelayanan teknis dari Kementerian Perhubungan. Kemudian juga kan teman-teman di komisi ini tentu juga utusan fraksi yang sudah punya bahan juga di wilayah masing-masing, ada enggak masalahnya di pelabuhan yang dikelola oleh Pelindo di seluruh wilayah di Indonesia. Ada juga masalah angkutan Pelni yang rutenya melewati dari pelabuhan-pelabuhan yang dikelola oleh Pelindo atau pelabuhan-pelabuhan yang UPT misalnya, unit pelayanan teknis dari Kementerian Perhubungan. Itu yang kita bahas pada hari ini ya. Tentu rapat ini tidak menyelesaikan seluruh persoalan, paling tidak kami bisa menerima informasi ya awal terkait dengan upaya kita meningkatkan pendapatan negara bukan pajak di sektor laut. Komisi 5 DPR RI akan memanggil stakeholder lainnya yang turut memberikan kontribusi berupa PNBP dari sektor laut. Komisi 5 akan mencatat setiap hambatan yang ada dan merumuskan solusinya bersama Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan PNBP. Arif Naka, TVR Parlemen melaporkan. Berikutnya berita soal Badan Keahlian DPR RI yang menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi di Cirebon, Jawa Barat. Beritanya sesaat lagi pemirsa hanya di TVR 09.
tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Kembali di TVR 09. Untuk meningkatkan keterlibatan publik, Badan Keahlian atau BK DPR RI menandatangani nota kesepahaman dengan IAIN Syekh Nurjati Cirebon. BK DPR RI juga berdiskusi soal rancangan undang-undang tentang kewirausahaan nasional dengan Sivitas Akademika IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Badan Keahlian DPR RI memperpanjang kerjasama dengan Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Jawa Barat melalui penandatanganan MOU pada 20 April 2022 lalu. Kepala Badan Keahlian DPR RI Inosensius Samsul menyatakan penandatanganan nota kesepahaman BK DPR RI dengan IAIN Syekh Nurjati Cirebon merupakan komitmen untuk meningkatkan keterlibatan publik dalam proses penyusunan naskah akademik suatu rancangan undang-undang. Lagi-lagi kami berharap bahwa konsultasi ini tidak hanya sekedar partisipasi tapi meningkatkan kualitas naskah akademik ataupun RU yang kita siapkan dan kita sampaikan kepada AKD yang menugaskan kita untuk menyelesaikan naskah akademik ini. Di sisi lain, Rektor IAIN Cirebon, Sumanta Hasyim menilai kerjasama dengan BK DPR RI dapat merealisasikan implementasi Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka melalui program pengalaman lapangan atau PPL. Pendidikan, pengajaran, kita berharap bahwa teman-teman kita yang ada di IAIN Syekh Nurjati Cirebon ini bisa melaksanakan PPL di Badan Keahlian DPR. Sehingga 3 dari unsur Tridharma perguruan tinggi bisa kita sinergiskan, bisa kita kerjasamakan. BK DPR RI juga menggelar diskusi dengan akademisi IAIN Syekh Nurjati Cirebon sebagai upaya penyerapan masukan untuk rancangan undang-undang tentang kewirausahaan nasional. Dari Cirebon, Jawa Barat, Akbar Prakoso, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya. Transportasi online berbasis kendaraan roda 2 atau motor makin digemari di Indonesia. DPR RI menampung masukan dari perusahaan transportasi online nasional soal perkembangan hingga standar keselamatan minimum bagi penumpang. Rencana Komisi 5 DPR RI untuk tidak menetapkan sepeda motor menjadi alat transportasi umum menuai kontroversi. Mengingat sudah maraknya transportasi online berbasis sepeda motor. Untuk itu, Komisi 5 meminta masukan dari berbagai pihak,
terkait kebutuhan stakeholder dan masyarakat. Dalam rapat dengar pendapat umum dengan Dirut PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk, PT Grab Teknologi Indonesia, PT Teknologi Perdana Indonesia, dan PT Bluebird Tbk, Komisi 5 mengumpulkan masukan terkait layanan transportasi online. Kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu bentuk keterlibatan publik dalam penyusunan naskah akademik revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Anggota Komisi 5 DPR RI Mulyadi mengatakan, pelaku bisnis transportasi online merupakan bagian dari peradaban baru. Dengan menghadirkan stakeholder, Mulyadi berharap dapat memperkuat pengayaan materi tentang revisi undang-undang tentang jalan dan angkutan umum. Satu-satunya yang diusulkan oleh Komisi 5, sehingga kami ingin produk dari revisi undang-undang ini betul-betul maksimal dan mengcapture semua kepentingan masyarakat, dalam hal ini stakeholder transportasi dan pengguna jalan. Hari ini kita mengundang para pelaku bisnis transportasi berbasis digital, karena ini adalah ya katakanlah peradaban baru ya untuk para komunitas transportasi. Jadi kami pun ingin mendalami banyak hal, termasuk misalnya tentang bagaimana kontribusi mereka terhadap negara. Dalam RDPU, stakeholder mengusulkan adanya aturan standar minimum keselamatan dan kenyamanan yang menjadi alasan revisi undang-undang tersebut. Dari Senayan, Raihan dan Rian, TVR Parlemen melaporkan. Berita selanjutnya datang dari DPR RI, menilai infrastruktur dan transportasi di Kalimantan Selatan masih perlu dibenahi. Mengingat provinsi tersebut juga akan menjadi salah satu penunjang bagi pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur. Komisi 5 DPR RI siap fasilitasi usulan infrastruktur strategis dan transportasi di Kalimantan Selatan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagai provinsi penunjang ibu kota baru di Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Selatan harus turut berbenah. Tim kunjungan kerja reses Komisi 5 DPR RI meninjau progres pembangunan berbagai infrastruktur dan transportasi di Provinsi Kalimantan Selatan. Di antaranya, progres pekerjaan Jalan Matraman ke Sungai Ulin di Kabupaten Banjar, pembangunan jalan dan jembatan kembar di Kabupaten Balangan, lokasi Bandara Warukin, serta rencana terkait pembangunan bendungan Riam Kiwa. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, Saifullah Tamliha mengatakan, seluruh aspirasi akan diserahkan pada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Menteri Perhubungan. Sebagian besar usulan itu sudah kita usulkan, sudah saya sampaikan sama Menteri, baik Menteri Perhubungan maupun Menteri PUPR, agar ditindaklanjuti secara konkret. Hal senada disampaikan anggota Komisi 5 DPR RI Hana Gayatri yang menilai perlunya pembangunan bendungan. Menurut Hana, pemanfaatan bendungan bukan hanya untuk pengendalian banjir, namun juga untuk sektor pertanian. Jadi itu sangat menolong sekali kalau sampai dibangun bendungan itu sangat berguna bukan saja untuk pertanian tetapi untuk pengendalian banjir. Dalam kesempatan reses ini, Komisi 5 juga meninjau lokasi rencana pembangunan Bandara Tabalong yang menjadi titik temu antara Provinsi Kalimantan Selatan, Timur, dan Tengah, sehingga memudahkan akses masyarakat. Dari Kalimantan Selatan, Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Kemendikbudristek telah mengembangkan kurikulum merdeka bagi pendidikan di Indonesia. Lantas bagaimana sikap DPR RI dalam menilai pengembangan kurikulum ini? Tentunya informasinya sesaat lagi, tetap di TVR 09. Kebersihan juga sebagian dari iman. Cuci tanganmu, jaga jarakmu, dan jangan lupa pakai maskermu agar terhindar dari virus. Jagalah diri kita, teman dan keluarga kita bersama.
virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Kembali di TVR 09. Komisi 10 DPR RI menilai penerapan kurikulum Merdeka harus dikaji dengan baik sebelum diimplementasikan. Penerapan kurikulum ini harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas dan kualitas bagi tenaga pendidik sehingga bisa berjalan dengan optimal. Selengkapnya mari kita simak liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen. Berikut ini. Meskipun digadang-gadang mampu menjawab tantangan di masa depan, Komisi 10 DPR RI menilai kurikulum Merdeka belum berjalan dengan baik. Oleh karena itu, Komisi 10 meminta Kemdikbudristek untuk mengevaluasi satuan pendidikan yang telah melaksanakan kurikulum Merdeka sebelum memutuskan implementasi lebih lanjut. Kurikulum Merdeka Belajar yang akan diterapkan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek seharusnya menjadi pedoman penting untuk membangun sumber daya manusia yang siap dan handal dalam menerima konsep pembelajaran yang baru. Konsep ini sebenarnya sudah terdapat dalam rencana strategis Kemendikbudristek pada tahun 2020-2024. Anggota Komisi 10 DPR RI Ledia Hanifa Amalia saat melaksanakan kunjungan kerja Komisi 10 di daerah istimewa Yogyakarta baru-baru ini mengatakan, perlu adanya persiapan yang matang dari segala aspek sebelum kurikulum Merdeka ini diterapkan. Pasalnya, kurikulum ini rencananya akan merubah drastis paradigma tentang pendidikan di Indonesia. Kebijakan Merdeka Belajar dalam Renstra Kemendikbudristek akan menjadi pedoman bagi pembangunan SDM ke depan demi tercapainya bangsa yang maju. Kurikulum Merdeka sebenarnya harus dilatih dulu karena itu mengubah paradigma. Nah, buat di perkotaan sebenarnya relatif lebih mudah karena mereka udah banyak informasi ya, lebih banyak terpapar informasi-informasi sehingga menyesuaikan adaptasi dan lain sebagainya itu masih bisa. Tapi problemnya kalau di daerah dan di kabupaten misalnya di perbatasan itu akan menyulitkan. Yang berikutnya juga kalau kita lihat makanya kenapa SMP 8 memutuskan nanti nggak sekarang ambil kurikulum merdekanya karena mereka merasa harus siap dulu. Nah, itu kan pelatihan gurunya, kesiapan gurunya, mengubah paradigma pengajaran, metode pembelajaran itu menjadi hal yang sangat penting untuk dikenali oleh semuanya. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI lainnya Johar Arifin Husin mengatakan, kurikulum Merdeka Belajar perlu didahului pengkajian yang sangat matang. Selain kesiapan metode pembelajaran, perlu juga adanya upgrading dari tenaga pengajar. Kurikulum Merdeka memang masih jadi tanda tanya bagi kita karena selalu berubah-ubah. Situasi kita sekarang lagi tidak normal. Ya, kita tahu sekarang kan learning loss kita kan luar biasa. Learning loss ini bukan hanya karena COVID. Sebelum COVID kan kita sudah learning loss. Kenapa? Karena guru-guru yang ada tidak pernah di-upgrade. Ya, tidak pernah di-upgrade. Ya, mereka ya apa adanya. Oleh karena mestinya kan ada upgrading. Minimal 2 tahun sekali seluruh guru di-upgrade pengetahuannya, pengetahuan baru, metode-metodenya. Ini kita learning loss yang pertama. Learning kedua ya akibat COVID. Nah, mestinya konsentrasi kita bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan ini. Bukan buat lagi kurikulum baru, bukan lagi bikin episode-episode. Ini bingung ya. Kita datangi sekolah-sekolah, pada mereka bingung. Belum satu ini udah masuk lagi. Sekarang udah ada 18 episode. Ya, bagaimana letihnya para guru ya untuk mengikuti irama permainan-permainan ini. Sehingga akhirnya yang korban adalah para siswa kita. Ya, siswa semakin tidak mengerti lagi masalah-masalah karena mereka udah 2 tahun ini kehilangan pendidikan.
Ya kemarin baru kelas 1, sekarang itu udah kelas 3. Ya, tanpa ada proses yang normal. Ini kan sangat berbahaya. Ya kita harus prihatin dah, mudah-mudahan kita perbaiki dulu learning loss kita ini, barulah kita bicara dengan kurikulum baru. Lebih lanjut, Komisi 10 DPR RI menilai Kemendikbudristek perlu membuat tolak ukur atas semua capaian dan opsi penerapan kurikulum yang akan dilaksanakan di semua satuan pendidikan dan mengkaji kembali kebijakan pelaksanaan kurikulum dengan memperhatikan kajian ilmiah yang komprehensif. Anggota Komisi 10 DPR RI, Iliza Saaduddin Jamal menilai program Merdeka Belajar sebenarnya memiliki tujuan yang baik, namun masih sangat sulit untuk diimplementasikan di Indonesia, sebab menurutnya sistem Merdeka Belajar lebih mengadopsi sistem pendidikan Barat. Kalau ini dimerdekakan dan beda-beda, kemudian dari sekolah dasarnya, kemudian ketika kampusnya merdeka, nah ketika mau masuk saja mereka nanti akan sulit karena nggak satu frame gitu dari yang ada. Nah ini perlu ada kajian akademik dan kami belum menerima kajian akademik itu. Jadi memang inilah yang kita harapkan, ada komunikasi intens, uji publik yang cukup baik secara menyeluruh dengan seluruh, tidak hanya kelompok-kelompok tertentu, sehingga nanti akan dapat hasil yang rencana besarnya itu bisa long term, bisa jangka panjang, bisa lebih visioner gitu, sehingga nggak ganti menteri, ganti program. Kebijakan kurikulum Merdeka Belajar harus memperhatikan keberagaman kompetensi guru, potensi, dan kemampuan peserta didik, kesiapan sarana prasarana, serta kondisi sosiologis, geografis, dan budaya Indonesia. Untuk itu, Komisi 10 DPR RI meminta Kemendikbudristek untuk mengkaji ulang kurikulum yang baru diterapkan di beberapa sekolah tersebut. Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Indonesia bisa dikatakan sebagai surganya durian, namun ada durian yang paling terkenal dari Kota Medan. Informasinya lengkapnya tentunya sesaat lagi. Pastikan Anda tetap bersama di TVR 09. Ingat selalu protokol kesehatan dengan melakukan 5M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. Dipersembahkan oleh Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI.
Kembali di TVR 09. Pemirsa, jika Anda berkunjung ke kota Medan, jangan lupa untuk mencicipi lezatnya durian yang terkenal. Ya, di Medan terdapat variasi durian yang sangat terkenal hingga ke seluruh Indonesia. Apalagi kalau bukan durian ucok. Dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa semua, jumpa lagi di TVR 09. Kali ini TVR 09 akan mengajak Anda berjalan-jalan ke kota Medan untuk menikmati ragam kulinernya yang sangat khas dan beragam. Salah satunya adalah durian. Bicara Medan tentu tidak akan lengkap jika tidak bicara durian. Bicara durian juga hampir tidak lengkap jika tidak tahu ucok durian. Bahkan mereka yang belum pernah sama sekali ke Medan, banyak yang sudah pernah mendengar nama ucok durian. Ucok durian merupakan salah satu gerai durian di Medan. Sebenarnya ada banyak gerai durian di Medan. Bagaimana tidak banyak? Karena Medan sendiri termasuk salah satu produsen durian paling enak se-Indonesia. Sumber durian yang didapat dari berbagai daerah seperti Sibolga, Pematang Siantar, dan durian dengan kualitas yang paling mantap berasal dari Sidikalang. Ucok durian ini sudah menjadi semacam trademark di kota Medan. Oleh karenanya, tempatnya paling ramai dikunjungi, baik oleh warga Medan sendiri ataupun pendatang. Jangan membayangkan pemilik ucok durian adalah orang Batak ya, karena terdapat kata ucok. Pemilik ucok durian adalah Bapak Zainal Abidin Caniago. Bapak Zainal Abidin atau yang akrab disapa Ucok sudah bergelut dalam dunia kuliner durian sejak 34 tahun yang lalu loh. Namun ia baru mendirikan usaha sendiri sekitar 25 tahun yang lalu. Tak langsung melejit, Ucok mengaku pernah mengalami jatuh bangun selama berjualan durian. Mulai dari berjualan kaki lima hingga kini kedainya yang sudah melekat dan menjadi ikon kuliner di kota Medan. Gak main-main loh pemirsa. Pelanggan ucok durian ini datang dari berbagai kalangan, mulai dari penduduk lokal, tokoh masyarakat, anggota DPR, hingga Presiden Joko Widodo pun pernah mencicipi kelezatan durian ucok jika berkunjung ke Medan. Jadi rasanya tak berlebihan ya, jika dibilang durian ucok adalah tempat wajib mampir bagi penggemar durian yang sedang berkunjung ke Medan. Kedai Bang Ucok yang berada di Jalan Wahid Hashim ini tak pernah kehabisan stok durian meskipun jumlah pembeli yang datang tak pernah sedikit. Pembeli biasa datang dan menyantap durian di tempat. Satu buah durian tak akan cukup memuaskan perut dan lidah pecinta durian. Bagi yang sudah kenyang menyantap durian di tempat, namun masih ingin membawanya pulang, jangan khawatir. Durian Ucok punya solusinya, yaitu paket durian kemasan. Lalu, bagaimana jika durian ditahan di bandara karena aromanya yang tajam? Solusinya, Ucok Durian akan mengemas daging durian dengan rapi dalam sebuah kotak rapat. Untuk menutup aroma khasnya, kemasan juga dilengkapi dengan daun pandan dan kopi agar aroma durian tersamarkan. Jadi, Anda bisa membawa durian dengan aman sampai ke rumah. Nah, sekian dulu ya pemirsa liputan kuliner kita kali ini. Jangan lupa, kalau berkunjung ke Medan, sempatkan mampir ke Ucok Durian ya. Sampai jumpa lagi di episode TVR 09 berikutnya. Kami informasikan kepada pemirsa TVR Parlemen bahwa DPR RI saat ini sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihan masing-masing, melaksanakan fungsi representasi DPR dan menyerap juga menghimpun aspirasi masyarakat serta menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Namun pemirsa, Anda tetap dapat menyaksikan program khas TVR Parlemen serta sejumlah agenda dan program DPR RI lainnya yang dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pada pagi hari ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19. Tetap jaga protokol kesehatan. Dan segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Elisa Purba dan rekan saya Rini Reski. Sampai bertemu kembali di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, TV Referensi Indonesia.